Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Implementasi Long Form Audit Report pada BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Departemen Magister Manajemen dan Kebijakan Publik atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Subando Agus Margono selaku Ketua Prodi MKP. Terima kasih kepada Bapak Eli Susanto selaku dosen pembimbing, pada Bapak Profesor Wahyudi Kumorotomo selaku dosen penguji, dan Bapak Dr. Suripto selaku dosen penguji. Kerangka presentasi ini meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran. Pada latar belakang, pengukuran kinerja ini merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menyediakan informasi yang akurat serta reliable tentang kinerja sebuah entitas. Salah satu lembaga eksternal pemerintah yang melakukan penilaian kinerja atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan model kematangan organisasi, terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah oversight, yaitu peran BPK untuk memastikan tata kelola keuangan negara dilakukan dengan baik serta memenuhi unsur compliance terhadap peraturan perundangan. Tahapan kedua yaitu insight, BPK meningkatkan peran untuk lebih terlibat dalam permasalahan terkait kebijakan publik. Dan tahap yang ketiga adalah BPK menyoroti kebijakan pemerintah serta dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Pada semester 1 tahun 2020, BPK telah memeriksa 541 LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019. Secara keseluruhan, 90% pemerintah daerah telah memperoleh opini unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Jumlah opini WTP ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 82%. Peningkatan kualitas laporan keuangan tidak serta-merta menjadikan pengelolaan keuangan itu menjadi lebih baik. Pamungkas menemukan bahwa bersama dengan meningkatnya jumlah pemerintah yang memperoleh unqualified opinion, temuan pemeriksaan juga mengalami peningkatan serta terdapat penurunan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. BPK kemudian mengembangkan pemeriksaan laporan keuangan yang menekankan aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah, sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak hanya akan mengejar opini WTP, namun juga akan termotivasi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Hal ini juga sejalan dengan practice note ISAI yang menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada pemberian opini atas laporan keuangan, melainkan termasuk pengungkapan yang memadai serta tambahan informasi mengenai kinerja dari program atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Penambahan pemeriksaan serta pelaporan kinerja menjadi penting karena pemeriksaan kinerja bermanfaat bagi akuntabilitas publik dan peningkatan kinerja entitas. Penggunaan pendekatan analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja diharapkan juga dapat membantu menghasilkan rekomendasi pemeriksaan yang bisa mendorong entitas publik untuk meningkatkan kualitas kebijakan serta memiliki visi kebijakan yang lebih baik. Pemeriksaan kinerja selain memeriksa efektivitas program dan kebijakan, juga menilai serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Model pemeriksaan keuangan serta pelaporan yang menyertakan pemeriksaan atas kinerja pemerintah yang digunakan oleh BPK disebut sebagai Long Form Audit Report atau LFAR. Pemeriksaan yang mengimplementasikan LFAR akan memiliki 4 laporan, yaitu ringkasan eksekutif yang menggabungkan hasil pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan kinerja, laporan pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengadilan internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil pemeriksaan atas efektivitas program atau kegiatan atau kebijakan pemerintah. Perumusan masalah. Penerapan LFAR pada pemeriksaan laporan keuangan dilakukan BPK merupakan hal yang baru yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah di dalam pemeriksaan keuangan. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan audit yang dilakukan oleh Supreme Audit Institution atau BPK di masing-masing negara itu sifatnya terpisah antara penelitian atas pemeriksaan keuangan ataupun penelitian atas pemeriksaan kinerja. Belum ada penelitian menggabungkan keduanya. Kemudian
Runke dan Schmidt juga menyimpulkan bahwa standar audit yang baik menjadi isu yang penting karena terkait dengan assurance yang diberikan oleh auditor dalam pemeriksaan yang dilakukan. BPK sendiri, meskipun telah memiliki standar pemeriksaan, namun belum ada standar pemeriksaan yang mengatur khusus mengenai implementasi LVAR. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat gap mengenai bagaimana penerapan pelaporan pemeriksaan kinerja dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan kualitas laporan audit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi LVAR yang dilakukan oleh tim pemeriksa laporan keuangan di BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung. Tujuan kedua adalah mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi LVAR. Penelitian ini sendiri diharapkan akan mampu memberikan gambaran serta pemahaman yang lebih baik tentang implementasi LVAR untuk meningkatkan kualitas laporan hasil audit pada BPKRI serta kemungkinan-kemungkinan usaha perbaikan dalam implementasi LVAR. Manfaat yang kedua yang diharapkan adalah menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama mengenai dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap auditi maupun BPK sendiri. Tinjauan pustaka yang pertama adalah mengenai pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja atau performance audit didefinisikan sebagai proses pengukuran kinerja operasional dari program beserta manajemen dengan melihat unsur 3E, efektivitas, efisiensi, serta ekonomi untuk mencapai tujuan administratif dari New Public Management atau NPM. Definisi lain oleh Bawol dan Ibrahim yaitu proses asesmen yang komprehensif terhadap kinerja organisasi serta dilakukan oleh pihak yang independen dengan memperhatikan target yang telah ditentukan, kerangka aturan kerja serta ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Tinjauan pustaka yang kedua mengenai implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok, private atau public, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelum kebijakan itu diputuskan. Ada dua perspektif dalam implementasi kebijakan. Yang pertama adalah perspektif top-down dan yang kedua perspektif bottom-up. Baik top-down maupun bottom-up memiliki dua konsep mengenai kriteria kesuksesan sebuah implementasi kebijakan. Perspektif top-down melihat kesuksesan implementasi kebijakan dalam bentuk kepatuhan secara aturan atau legal compliance dan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam formulasi kebijakan. Sedangkan perspektif bottom-up lebih menekankan kepada adaptasi serta definisi ulang dari tujuan yang telah ditetapkan selama fase implementasi untuk mencapai substansi dari tujuan itu sendiri. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan menurut Pressman dan Wildavsky serta Ahmed dan Tata ada 6, yaitu nomor 1 mengenai validitas teori yang menjadi dasar kebijakan, tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan, perencanaan, standar prosedur, antipati atau penolakan di dalam entitas yang mengimplementasikan kebijakan, dan terakhir adalah koordinasi antar unit kerja yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Rossi sendiri, ada faktor lain yang bisa menjadi kendala implementasi kebijakan, yaitu mengenai resource atau sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia, yang mencakup ketersediaan personil maupun tingkat keahlian serta motivasi dari sumber daya manusia yang ada. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu mengenai definisi dari LVAR itu sendiri. Schroeder tahun 1999 menggunakan kerangka regulasi untuk membedakan short form audit report dengan long form audit report. Menurut Schroeder, laporan audit yang hanya memuat opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan itu dapat didefinisikan sebagai short form audit report. Sedangkan long form audit report itu memuat beberapa hal seperti laporan konfirmasi bahwa laporan keuangan serta laporan pembukuan telah disusun sesuai dengan peraturan serta prinsip akuntansi yang berlaku umum di negara tersebut. Van Stralem kemudian menggunakan framework yang disusun oleh Mark untuk mengidentifikasi aspek apa saja yang dibutuhkan di dalam sebuah laporan hasil audit yang diperluas serta model format laporan audit yang dapat digunakan. Ada 5 aspek, yaitu pertama informasi mengenai cakupan audit, yang kedua informasi mengenai tim yang melaksanakan audit serta tingkat engagement, yang ketiga informasi mengenai proses audit, keempat informasi tambahan mengenai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kelima pengungkapan di luar cakupan laporan keuangan yang seperti pandangan menyeluruh dari auditor mengenai bisnis, pendapat terhadap indikator kualitatif maupun non-kualitatif,
pendapat mengenai penyusunan tata kelola, dan lain sebagainya. Kerangka penelitian yang digunakan di sini adalah mengadopsi dari model implementasi milik Edward III. Di sini ada 4 aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Yang pertama adalah komunikasi, kedua resource atau sumber daya, kemudian disposisi dari para pelaksana kebijakan, dan terakhir adalah struktur birokratis di lembaga atau entitas yang mengimplementasikan kebijakan. Hasil dari implementasi LVAR yaitu laporan hasil pemeriksaan akan dibandingkan dengan 5 kategori informasi di dalam sebuah Extended Audit Report berdasarkan model yang dikembangkan oleh Van Stralen dan MARC. Desain penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Penelitian ini dipilih karena dapat membantu peneliti untuk menganalisis suatu kasus dalam bentuk program, peristiwa, aktivitas, maupun proses. Sumber datanya ada 2, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari melalui wawancara, sekunder diperoleh melalui website, kajian literatur, dokumentasi, serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Narasumber penelitian ini ada 3 level, yaitu kepala perwakilan, kepala subauditorat, serta para pejabat fungsional pemeriksa. Metode analisis data mengadopsi pada Creswell tahun 2016. Ada 6 tahap, yaitu persiapan, serta penyusunan data, pemahaman atas data yang dimiliki, melakukan kodifikasi data, membuat deskripsi, menyusun tema serta deskripsi, dan terakhir membuat interpretasi atas data yang telah didapatkan. Hasil penelitian dibagi 2, yaitu mengenai aspek implementasi serta aspek informasi dalam LHP. Yang pertama implementasi. Aspek komunikasi mencakup konsistensi, kejelasan, serta transmisi dalam perspektif top-down mengenai implementasi kebijakan. Aspek komunikasi dapat dikatakan telah berlangsung dengan baik, bisa melalui beberapa cara seperti focus group discussion atau FGD antara kantor pusat serta perwakilan yang menjadi pilot project, serta bentuk-bentuk komunikasi lain baik formal maupun informal antar personil di dalam susunan tim pemeriksaan itu sendiri. Aspek yang kedua adalah resources atau sumber daya, mencakup sumber daya manusia maupun anggaran pemeriksaan yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Alokasi sumber daya yang dimiliki hanya cukup untuk satu tim pemeriksaan saja, yaitu tim pemeriksaan kinerja untuk entitas pemeriksaan pemerintah Provinsi Lampung. Sedangkan untuk entitas lain seperti pemerintah kabupaten atau kota masih BPK RI belum dapat mengalokasikan baik SDM maupun anggarannya untuk menambah tim pemeriksaan laporan keuangan. Aspek ketiga itu struktur birokratis. Berdasarkan Edward dalam OTUL, variabel dalam aspek struktur birokratis yang dimaksud di sini adalah prosedur operasi standar atau SOP. Beberapa standar atau pedoman yang telah dimiliki antara lain adalah standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, panduan manajemen pemeriksaan atau PMP, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, juklak juknis baik keuangan maupun kinerja, serta kebijakan pemeriksaan LKPD. Aspek keempat yaitu disposisi pelaksana kebijakan. Pelaksana pada level BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat dianggap telah memahami tujuan dari dibuatnya kebijakan untuk mengimplementasikan LVAR. Pada awal implementasi tentu terdapat pertanyaan mengenai konsep LVAR serta bagaimana implementasi serta apa bedanya dengan pemeriksaan kinerja yang selama ini telah berjalan. Namun hal tersebut bisa dijawab dan teratasi seiring dengan berjalannya proses implementasi LVAR dalam pemeriksaan. Bagian kedua dari hasil penelitian adalah mengenai aspek informasi di dalam LHP. Aspek yang pertama adalah informasi mengenai cakupan audit serta aspek bahasa di dalam laporan hasil audit. LHP LVAR telah menyebutkan secara jelas mengenai cakupan audit baik di dalam judul, ikhtisar eksekutif, serta disebutkan secara eksplisit di dalam pendahuluan laporan hasil pemeriksaan di bagian lingkup pemeriksaan. Aspek kedua, informasi mengenai tim yang melaksanakan audit serta tingkat engagement dengan tim audit. LHP LVAR baik yang terkait dengan keuangan maupun kinerja tidak ada yang memuat informasi mengenai tim audit serta tingkat engagement. Informasi tersebut ada di dalam dokumen program pemeriksaan dan dokumen surat tugas yang sifatnya internal dan hanya menjadi konsumsi oleh internal BPK itu sendiri. Aspek ketiga, informasi mengenai proses audit.
Proses audit seperti prosedur pemeriksaan dimuat dalam dokumen P2. LHP hanya memuat mengenai hasil dari pelaksanaan proses audit dalam bentuk temuan pemeriksaan. Informasi tambahan mengenai hasil pemeriksaan auditor atas laporan keuangan dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan atas modal internal serta laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Aspek yang kelima, pengungkapan di luar cakupan laporan keuangan. Pengungkapan dalam LHP-LVAR dimuat di dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemberian nilai tambah untuk LHP atas LKPD pemerintah daerah merupakan salah satu alasan mengapa LVAR diimplementasikan di BPK. Penilaian atas aspek kinerja program atau kebijakan pemerintah menjadi nilai tambah yang ditawarkan oleh BPK dengan melaksanakan implementasi LVAR. Kendala-kendala dalam implementasi ini yang pertama adalah mengenai sumber daya, karena sampai dengan tahun anggaran 2022 implementasi ini hanya dapat dilakukan pada satu entitas atau satu pemerintah daerah saja karena keterbatasan baik anggaran maupun sumber daya manusia fungsional pemeriksa. Kendala yang kedua terkait dengan standar atau pedoman pemeriksaan yang belum mengatur implementasi LVAR dengan lebih rinci. Ada beberapa hal sebagai contoh yang memerlukan pengaturan lebih jelas seperti mengenai penentuan tema pemeriksaan serta pemilihan objek pemeriksaan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah mengenai aspek-aspek terkait implementasi seperti keberhasilan komunikasi dalam implementasi, kejelasan tujuan implementasi, maupun attitude dari para pemeriksa telah berjalan serta terbukti memiliki pengaruh positif terhadap implementasi LVAR pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Namun demikian, ada beberapa aspek yang belum dapat berjalan dengan optimal seperti ketersediaan sumber daya maupun standar pelaksanaan untuk mendukung implementasi LVAR. LHP LVAR juga telah memenuhi beberapa unsur dalam kerangka atau model Extended Audit Report, seperti misalnya informasi mengenai lingkup audit, kejelasan bahasa, informasi tambahan mengenai kualitas sistem SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan, serta informasi tambahan lain di luar cakupan laporan keuangan, yaitu dalam bentuk kinerja dari program serta kebijakan pemerintah daerah. Namun demikian, ada dua aspek yang tidak dimuat dalam LHP. Yang pertama adalah mengenai informasi tim serta tingkat engagement, serta proses audit yang dilaksanakan oleh tim. Informasi tersebut memang tidak dimuat dalam LHP, namun demikian ada di dalam dokumen terpisah yang menjadi konsumsi internal, misalnya dokumen program pemeriksaan serta surat tugas, maupun dapat dilihat secara tidak langsung di dalam temuan pemeriksaan di LHP. Saran yang bisa diberikan yang pertama adalah BPKRI dapat mengusulkan kepada unit kerja terkait agar dibuatkan standar tersendiri atau dicantumkan dalam standar pemeriksaan yang sudah ada, baik di dalam Juknis atau Juklak pemeriksaan. Saran yang kedua adalah sesuai dengan tujuan LVAR yang ingin memberikan nilai tambah dalam pemeriksaan keuangan, maka implementasi LVAR sebaiknya tidak terbatas hanya pada pemerintah provinsi saja, melainkan juga ke pemerintah kabupaten atau kota lain di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan tema periksaan yang nantinya akan diambil. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.